Sejak mama saya nggak ada, saya seperti kehilangan pegangan. Bahkan di gereja pun kosong rasanya. Seolah Tuhan nggak hadir. Romo ini punya mama, tapi boleh tolong Romo kasih ke yang mungkin membutuhkan. Emang apa yang bikin dokter merasa kosong? Saya kan dokter ya Romo. Saya belajar bertahun-tahun. Tapi nyawa mama saya sendiri, saya nggak bisa selamatin. Saya bahkan udah novena. Tapi di hari keempat, mama saya malah meninggal. Rasanya Tuhan nggak dengar doa saya. Dokter Erin, Yesus aja di Taman Getsemani berdoa, memohon agar cawan penderitaan itu berlalu darinya. Tapi ia tidak dapat itu toh. Ia tetap mati di kayu salib. Tetapi berikutnya, lewat kematiannya, keselamatan itu bisa lahir. Tuhan mungkin diam dong, tapi percayalah, dia gak pernah absen. Hari ini saya mau ngapain di Neng, sini? maaf ya Neng ya, jangan main lagi di sini ya. Saya kapan kesini? Loh, kamu udah berapa kali? Saya nggak pernah kesini. Tapi kan saya cuma Di bentar sini doang. butuh kesenangan. Pak, Bapak pelit banget. Saya cuma sebentar doang loh, Pak. Loh, Pak, kan saya udah bakal berapa kali nyanyi bilang? loh, Pak. Nggak apa-apa, biarin aja dia ngamen. Kamu lagi? Kenapa? Masuk aja, nggak apa-apa. Saya mau berobat, Oke. tapi saya cuma punya uang segini-gininya. Ya, nggak apa-apa. Kamu simpan aja uangnya. Boleh duduk? Kamu udah daftar? Belum? Harus ya? Oke, nama kamu siapa? Lara. Lara aja? Larasati Anindita. Larasati Anandita. Anindita. Anandita, oke. Umurnya? 20. Bercanda, Dok. 15. Oke, 15 ya. Keluhannya apa, Lara? Pusing, Pusing. demam, Yang lagi? sama mual. Oke, pusing, demam, mual udah berapa hari? 4 hari. Kamu nggak demam kok. Lagi turun kali, Dok. Tangannya ke samping. Sakit? Enggak, Dok. Katanya tadi mual. Aduh. Aduh. Sakit, Dok, sakit. Oke. Ya, boleh duduk lagi sini. Sekarang kamu terus terang sama saya. Kamu kesini mau ngapain? Mau berobat lah, Dok. Tapi kamu nggak sakit, kamu sehat. Apa yang mau saya obatin? Masa saya sehat sih? Ya, detak jantung kamu agak kenceng sih. Nah, berarti saya sakit. Atau kamu gugup karena kamu bohong?
Siapa yang bohong? Dokter kali yang salah meriksa. Dari yang tadi saya periksa, semua dalam batas normal. Perut kamu nggak ada masalah, badan kamu juga nggak demam. Alatnya rusak. Tadi pagi tuh pas periksa panasnya masih 40 derajat. Lara, kalau kamu demamnya sampai 40 derajat, jangankan kamu ribut sama satpam di depan tadi. Atau ngeyel sama saya kayak gini. Kamu bahkan udah nggak kuat bangun dari kasur tadi pagi. Udahlah cukup. Kenapa kamu pura-pura sakit? Siapa yang pura-pura sakit? Dokter kali yang pura-pura jadi dokter. Gusti Yesus. Lah, kok malah nyebut dok, obatnya dok? Lara, dulu waktu saya seusia kamu, waktu saya masih sekolah, saya juga pernah pura-pura sakit supaya saya bisa bolos. Kalau emang kamu butuh surat sakit... Saya nggak butuh surat sakit, dok. Saya butuh obat. Obat apa? Obat penurun panas. Yang lebih ampuh dari obat yang ada di warung. Lara, kamu itu nggak sakit. Kamu nggak demam. Jadi kamu nggak butuh obat. Nggak, saya nggak bisa kasih. Lara, tunggu. Nggak dikasih obat, ngapain saya kesini? Lara, kenapa sih kamu bela-belain sampai pura-pura sakit demi dapat obat? Bu bisa dengar suara saya? Lara, ini udah berapa hari Bu kayak gini? 4 hari? 4 hari. Terus udah dibawa ke dokter belum? Belum sih. Ibu bilang kalau ada duitnya baru ke dokter. Lagian kalau udah ada obat penurun panas, bakal sembuh sendiri kok masuk anginnya. Masuk angin apanya, Lara? Ini bukan masuk angin loh. Aduh, tuh kan tensinya rendah banget. Ini bisa-bisa DBD loh, ibu kamu bisa meninggal. Meninggal? Dok, Lihat ke atas. Lara, bantuin saya. Ambulansnya udah jalan ke sini ya. terus uangnya dong? Udah, kamu nggak usah pikirin itu. Semua saya yang urus. Ya. Wah, kasih dokter. Kalau bukan karena dokter, ibu bisa. Makasih ya dokter. Ya. Jujur saya juga nggak nyangka kalau cara Tuhan jawab doa saya begitu. Ya, kadang Tuhan hadir bukan hanya untuk dimuliakan di atas altar saja, tapi juga untuk melihat apakah kita masih mengenali wajahnya di orang-orang yang kita jauhi.